Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menu pengaturan sistem. Di menu pengaturan sistem ini kita dapat mengubah data-data perpustakaan kita, yang seperti mengubah nama perpustakaan, moto, logo, dan lain-lain. Yang pertama, kita dapat menambahkan nama perpustakaan kita. Yang kedua, di menu nama perpustakaan tambahan, teman-teman bisa meletakkan moto teman-teman sekalian. Kita juga dapat mengubah bahasa slang kita. Untuk menu-menu berikutnya bisa disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan perpustakaan teman-teman sekalian. Jika dirasa sudah, dapat mengetik simpan pengaturan. Bagian bibliografi terdapat berbagai menu, yaitu bibliografi, eksplar, salin katalog, dan peralatan. Yang pertama itu tambahkan bibliografi baru. Ini bisa kita lakukan secara manual dan bisa juga secara cepat. Secara manualnya yaitu dengan mengisi kisi-kisi buku, yaitu judul, pengarang, pernyataan tanggung jawab, edisi, ISBN, dan banyak lainnya. Setelah itu diisi, maka klik tombol simpan dan buku akan tersimpan di daftar bibliografi. Dengan cara cepatnya yaitu dengan salin katalog. Salin katalog ini bisa kita menggunakan 3 layanan, yaitu layanan MANC SRU, layanan Z390 SRU, dan layanan P2P. Layanan itu kita klik, setelah itu kita klik buat judul buku yang kita ingin cari. Setelah itu kita centang, setelah itu katalognya akan tersalin dan buku akan terdaftar di bibliografi. Setelah itu ada juga pencetakan label. Pencetakan label ini kita klik satu judul buku, setelah itu kita tambahkan dalam antrian, maka buku yang kita pilih akan tercetak labelnya. Dan juga ada cetak barcode eksplar, gitu juga caranya. Dan masih banyak lagi, ada ekspor data MRC, import data MRC, mencetak katalog, ekspor data bibliografi, import data bibliografi, dan ekspor data eksplar dan import data eksplar. Setelah itu kita masuk pada menu keanggotaan. Dalam menu keanggotaan ini terdapat berbagai menu. Ada tambah anggota, tipe keanggotaan, dan ada pencetakan kartu anggota, import data anggota, dan import data anggota. Tambah anggota ini kita isi satu persatu. Ada ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, anggota sejak, tanggal registrasi, dan masih banyak lainnya. Setelah itu semua diisi, maka kita klik tombol simpan. Setelah itu tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan ini kita bikin, ini yang kosong itu apakah dia meminjam atau dia itu mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum. Setelah itu sudah tandai, maka sudah tersimpan di tipe keanggotaan. Pencetakan kartu anggota ini caranya yaitu klik satu nama anggota, setelah itu cetak kartu anggotanya, dan maka tercetaklah kartu anggota. Begitu juga ekspor data dan import data ini kita lakukan melalui Excel dengan format RSVP.
kita dapat mengetahui apakah buku yang dikembalikannya itu mengalami keterlambatan atau tidak. Dan submenu terakhir yaitu bagian reservasi. Bagian reservasi ini digunakan pada saat daftar buku yang kita yang diinginkan oleh anggota tidak terpenuhi, sehingga akan dilakukan reservasi oleh anggota kepada perpustakaan, sehingga jika ada buku yang mereka carinya akan langsung direservasikan atas nama anggota dan dihubungi anggota tersebut. Selanjutnya yaitu menu inventarisasi. Pada menu inventarisasi terdapat 8 sub menu, yaitu yang pertama rekaman inventarisasi, yang kedua inventarisasi aktif, yang ketiga laporan inventarisasi, yang keempat eksemplar hilang yang ada saat ini, yang kelima catatan inventarisasi, yang keenam unggah daftar, yang ketujuh resinkronisasi, yang kedelapan yaitu selesaikan inventarisasi. Video pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan fasilitas pelaporan di SLIMS. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan yaitu koleksi statistik yang berisi jumlah total judul dan item, dan total kopi atau item, dan seterusnya. Data ini dapat di-download dengan cara klik download report, lalu bisa di-save dengan PDF maupun yang lainnya. Selain itu, pada menu koleksi statistik ini juga dapat dilihat melalui tabel diagramnya seperti ini. Baiklah, poin selanjutnya yaitu cara menambahkan plugins ke dalam SLIMS. Yang pertama, pastikan dulu telah mendownload plugins yang ingin dimasukkan ke dalam SLIMS. Contohnya ini yaitu label barcode warna SLIMS 9 bulan. Setelah terdownload, ekstrak terlebih dahulu file tersebut. Setelah diekstrak, buka file label barcode yang telah diekstrak tersebut. Lalu, buka file readme ini untuk mengetahui petunjuk bagaimana cara menambahkan plugin tersebut ke dalam SLIMS. Yang pertama ini yaitu salin atau unggah file barcode ini ke dalam folder admin, modus, dan bibliografi. Mari kita coba. Yang pertama itu kita copy dulu file tersebut. Setelah kita copy, pergi masuk ke dalam aplikasi SAM kita, lalu buka htdocs, lalu SLIMS, admin, modus, dan bibliografi. Lalu kita pastikan file tadi ke dalam sini. Setelah file terpaste, ini dia filenya. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu salin atau unggah folder JS barcode ke dalam folder JS. Baiklah, kita unggah, kita copy dahulu folder JS barcode ini. Setelah di copy, kita pergi ke aplikasi SAM tadi, lalu pergi ke SAM, htdocs, SLIMS, lalu pergi ke folder JS, lalu kopikan folder JS barcode tersebut. Ini dia setelah file tersebut dipastikan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu
Buka file submenu PHP yang ada di folder admin modus bibliografi, lalu tambahkan skrip di bawah ini. Kita copy skrip ini terlebih dahulu. Setelah kita copy, pergi ke aplikasi SAM kita tadi lagi, lalu admin modul bibliografi, lalu pergi ke submenu. Tambahkan skrip tadi pada bagian paling bawah coding tersebut, lalu kopikan skrip tadi di sini. Setelah dipaste, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu